Halo, selamat pagi. Saya Lukas Grip. Ya, selamat pagi, sahabat-sahabat pengangguran. Ini sekarang lagi pandemi corona ya, Nah, ini matahari pagi bagus, kita manfaatkan. Pagi hari ini insya Allah saya akan mengoplos media tanam. Saya punya satu bibit anggur yang baru, Helios. Nah, mau saya pindahkan ke media yang lebih besar, dalam hal ini ke pot. Nah, hari ini saya akan menyiapkan terlebih dahulu media tanamnya. Nah, yang saya terapkan media tanam ini sudah beberapa kali, sudah ada beberapa pohon anggur saya terapkan media tanam yang akan saya oplos kali ini. Ya lumayan lah, oke gitu untuk diaplikasikan untuk media tanam pohon anggur. Prinsipnya sih untuk pohon apa aja bisa diaplikasikan. Nah, ini saya akan coba share bagaimana saya menyiapkan media tanam untuk pohon anggur ini. Ya, mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sekali lagi bahwa media tanam ini sudah saya aplikasikan kepada beberapa pohon anggur, sudah produksi lah, sudah berbuah, pertumbuhannya bagus. Oke, nanti kita sharing mulai dari mulai dari persiapannya, bahan-bahannya sampai pelaksanaannya. Oke teman-teman, kita ikuti lebih detailnya. Oke ya teman-teman, ini bahan-bahannya lumayan banyak juga nih, bahan-bahannya untuk membuat media tanam. Yang pertama ya ini tentunya potnya ya. Potnya ya prinsipnya makin besar potnya makin baik. Tapi saya selalu pakai pot karet. Kuat dia, nggak mudah pecah. Pot karet yang 60 liter. Ini jangan lupa dalamnya dibolongin tuh ya. Dalamnya dibolongin supaya untuk aliran air siramannya keluar. Ini pot yang pertama. Kemudian ini ada genteng nih, genteng nanti kita pecah-pecahin, lalu pecahan-pecahannya kita taruh di dasar pot. Tujuannya supaya memudahkan air mengalir keluar pot. Nah, ini nanti kita pecahin, kita taruh di dasar pot. Oke, nah ini bahan-bahan pokok dari media tanamnya. Yang pertama tanah merah, harus gembur ya. Cuma ini ada tanah merah, ada tanah hitam. Tanah hitam itu istilahnya tanah gunung lah gitu, tanah lembang. Karena di sini susah di Jakarta nih cari tanah lembang susah ya. Lebih baik pakai tanah lembang itu, tanah hitam karena dia lebih gembur. Karena saya susah mencarinya di Jakarta ya saya pakai tanah merah. Tanah merah ini lengket. Nah, jadi nanti bagaimana teknik kita supaya dia bisa gembur. Kalau terlalu banyak juga nanti malah nggak purus. Purus itu airnya mengalir, nggak menggenang di dalam media tanam. Ya, akar anggur nggak suka dengan genangan air. Malah akarnya bisa busuk, bisa mati pohonnya nanti. Jadi
pastikan nanti media tanam harus purus, airnya tidak menggenang. Nah, ini tanah merah ini berpotensi untuk menjadi airnya tidak purus. Nah, karena itu jangan terlalu banyak nanti penggunaannya. Di komposisinya dengan media tanam yang lain kita atur supaya dia tetap purus. Ini yang pertama, tanah. Yang kedua ini sekam bakar. Sekam bakar. Nah, ini nanti yang juga akan membantu membuat media tanam menjadi purus. Ini sekam bakar. Kemudian yang ketiga ini pupuk kandang kambing yang sudah matang. Jadi tiga ini bahan pokok dari media tanam yang selama ini saya aplikasikan dan hasilnya ya oke lah. Untuk pohonnya bagus juga. Jadi tiga ini. Nah, nanti ketiga ini kita campur, kita oplos. Karena bahannya banyak, ngoplosnya jangan langsung sekaligus, sedikit-sedikit supaya tujuannya merata, campurannya merata. Nah, ini kita siapin ember ini untuk nanti ngoplosnya sedikit-sedikit. Kalau sudah cukup baru kita tuangkan sedikit-sedikit juga ke dalam potnya. Kemudian kita oplos lagi, kita ulangi lagi. Nah, komposisinya dari ketiga bahan pokok ini yang biasa saya gunakan ada literatur sih 1:1. Tapi karena saya pakai tanah merah, jadi saya rubah supaya dia purus. Saya rubah tanah merahnya setengah, yang lainnya 1, sekam bakar 1, pupuk kandang 1, tanah merahnya setengah. Itu perbandingan komposisinya. Nah, untuk satu pot 60 liter ini, yang sudah itu saya menghabiskan 2 karung pupuk kandang, setengah karung sekam bakar, dan 1 karung tanah merah. Jadi semuanya ini kita oplos sedikit-sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam pot. Nah, oh ya, waktu kita ngoplos itu, setiap kali kita ngoplos kita kasih tambahan namanya ini kapur dolomit, kapur pertanian. Kapur pertanian ini tujuannya untuk meningkatkan pH media tanam yang normal itu nilainya 7. Nah, rata-rata media tanam kita ini pH-nya di bawah 7, 4 atau 5 gitu. Nah, itu kalau pH-nya tidak normal, tidak baik untuk perkembangan pohon. Jadi supaya pH-nya normal, kita angkat, kita tingkatkan, caranya pakai kapur dolomit ini. Kapur dolomit. Jadi setiap kali koplos, 3 bahan pokok tadi kita campur lagi dengan kapur dolomit. Ya, sekali ngoplos barangkali 2 genggam lah kapur dolomit, kita aurin, kita aduk rata dengan bahan-bahan pokok tadi. Nah, bahan-bahan pokok ini ya, terutama pupuk kandang ini mengandung hama ya, mengandung hama yang bisa merusak akar tanaman nanti. Nah, untuk menetralkannya kita pakai ini puradan. Puradan ini untuk membunuh hama-hama yang ada dalam media tanam. Ini udah saya pindahin sih ke botol lain, aslinya bukan begini. Ini isinya puradan untuk membunuh hama-hama yang nantinya ada di media tanam. Ya, jadi setiap ngoplos 3 bahan pokok tadi ditambah dengan kapur dolomit, taburin dengan puradan ini. Kita oplos lagi sampai rata. Kemudian kita masukkan ke pot, kita oplos ulang lagi, dan seterusnya sampai potnya nanti penuh.
Nah, kalau potnya udah penuh, itu belum bisa langsung kita pakai. Karena belum bisa, jangan dulu dimasukkan itunya tanamannya ke dalam media tanam tadi, jangan dulu. Itu media tanamnya harus kita fermentasi dulu. Fermentasinya pakai pupuk organik cair. Nah, ini pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini bisa aktif kalau sudah dicampur dengan molase. Ini gula merah ini sebenarnya. Jadi aplikasinya pupuk cair dicampur dengan molase, dicampur dengan air. Nah, itu kita siramin ke dalam media tanam yang sudah siap di pot tadi itu. Kita siramin. Indikatornya nanti kalau di media tanam itu sudah ada tumbuhan rumput atau apa, nah itu artinya sudah siap untuk dimasukkan pohon anggur kita. Kalau belum siap nanti malah khawatirnya pohon anggur kita perkembangannya nggak bagus, malah bisa mati. Jadi penggunaan ini pupuk organik cair tujuannya untuk memfermentasi media tanam. Nah, setiap hari 1 kali aja kita siram media tanam dengan ini, campuran ini dan air. Indikatornya nanti kalau di media tanam sudah tumbuh tanaman-tanaman kecil seperti rumput atau apa gitu ya. Nah, itu artinya media tanam sudah siap untuk digunakan. Nah, itu kira-kira ya teman-teman, perlengkapannya lumayan. Tapi ya ini asiknya ya ini gitu. Oke, kita coba lakukan pengoplosan. Oke ya, kita pecahin gentengnya. Cukup kali 2 genteng. Nah, ini hasilnya yang sudah kita pecahin genteng-gentengnya. Nah, ini supaya nanti membantu air lancar keluar dari media tanam. Nah, ini jangan sekaligus, mungkin ini 3 kali oplosan barangkali ini, supaya rata tujuannya. Campuran udah cukup matang, dikit-dikit aja supaya rata. Namanya Bang Rahmat lagi ngoplos. Nah, itu pupuk kandang yang sudah mateng ya. Pupuk kandangnya jangan yang mentah, ini yang udah mateng. Nah, aduk dikit-dikit anunya, Mat.
Iya, puradan tadi untuk membunuh hama-hama yang ada di media tanam. Hati-hati penggunaan puradan, itu racun. Jangan lupa cuci tangan, nyimpannya juga harus aman dari anak-anak. Katanya sih di Amerika udah dilarang penggunaannya, di kita aja masih dipakai. Tapi emang efektif penggunaannya. Nah, bener-bener membunuh hama-hama yang ada di media tanam. Nah, ini sekarang kita ngoplos yang kedua kalinya. Ngoplos yang kedua kali. Sama prosesnya seperti tadi. Campur semuanya, diratain. Makanya ngoplosnya sedikit-sedikit. Tujuannya supaya pencampurannya rata. Oke, begini terus sampai nanti potnya penuh. Pengoplosan yang ketiga. Yang ketiga, ya jangan lupa ngoplosnya jangan sekaligus, bertahap supaya pencampurannya merata dan bagus. Ini yang ketiga kalinya, seperti yang terakhir nih. Oplosan yang terakhir kayaknya, terus nanti kita masukkan ke pot udah penuh. Oke, selesai yang ketiga. Pengoplosannya kita tuangkan semua ke dalam pot sampai luber, sampai penuh, karena nanti akan susut kalau udah kena air, jadi penuhin aja. Kita siram aja langsung. Kita siram sampai meresap, yang banyak siramnya. Sampai basah banget. Lihat airnya nggak ngembang tuh, nyerep, langsung nyerep, kurus, langsung mengalir ke bawah. Nah, sekarang kita mau menyiapkan bahan fermentasinya. Jangan di situ, potong sih. Banyak. Oke, cukup. Nah, itu molasenya. Aduk, campur dengan air. Sekarang pupuk organik cairnya nih. Pupuk organik cairnya. Nggak boleh ngomong merek loh. Terus, oke, cukup. Nah, ini bahan untuk fermentasi tanahnya. Jadi itu tadi media tanamnya sudah penuh di pot, jangan langsung kita tanam, harus kita fermentasi dulu. Kalau langsung kita tanam, berisiko tanamannya mati, pohonnya. Nah, ini jadi tekniknya kita fermentasi dulu ya, guyur aja semuanya. Terus setiap hari kita ginikan, kita fermentasi. Nanti indikatornya kalau sudah ada tanaman kecil tumbuh, nah itu berarti media tanam sudah siap untuk ditanami. Oke, demikian prosesnya kita menyiapkan media tanam. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah satu serial kita melakukan membuat atau menyiapkan media tanam ya. Kita review untuk mengingatkan kembali. Yang pertama, sarananya, wadahnya kita pakai pot yang ukuran prinsipnya lebih besar, dia lebih baik karena lebih banyak menampung
media tanam. Sebelum diisi oleh media tanam, potnya, dasarnya kita isi dulu, kita letakkan dulu pecahan-pecahan genteng untuk di bagian dasarnya. Dia gunanya, tujuannya untuk supaya air lancar mengalir keluar dari pot. Karena media tanam untuk anggur tidak boleh dia media tanamnya menahan air, atau air, bahasa Jakartanya, bahasa Betawinya itu air ngembeng di media tanam. Itu tidak baik karena dapat menyebabkan akar-akarnya nanti busuk sehingga tanamannya, pohon anggurnya bisa mati. Oke, itu wadahnya, potnya. Kemudian media tanamnya sendiri. Yang utama itu campurannya ada tanah. Paling baik tanah gunung. Warnanya dia hitam. Dia sangat gembur. Kalau di sini dikenal dengan tanah lembang. Cuma di Jakarta agak susah nyarinya. Adanya tanah merah, ya udah nggak apa-apa tanah merah. Cuma tanah merah ini memiliki kekurangan, dia sangat lengket, sangat berpotensi menahan air. Karena itu harus kita gemburkan sekali media tanamnya. Ya, jadi yang pertama tanah, yang kedua sekam bakar. Sekam bakar, ya ini fungsinya tadi untuk membantu supaya medianya lebih gembur. Salah satu fungsinya sekam bakar itu. Kalau tanpa itu nanti akan kental medianya, jadi air tidak mengalir dengan baik atau tidak purus gitu bahasa itunya. Bahasa pertaniannya, air itu purus, mengalir, tidak ngembeng. Jadi tadi tanah, kemudian sekam bakar. Nah, yang ketiga pupuk kandang. Pupuk kandang, saya menggunakan pupuk kandang kotoran kambing yang sudah matang. Kemudian udah 3 itu kita tambah lagi kapur pertanian atau biasa disebut kapur dolomit. Kapur dolomit ini gunanya untuk meningkatkan pH media tanam. pH media tanam yang normal, yang baik itu kalau kita ukur nilainya 7. Ada alat ukurnya, alat ukur pH meter. Ya, ini teman-teman pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur media tanam kita. Nah, ini sudah dinyalakan. Modelnya banyak, cuma yang saya punya ya seperti inilah modelnya. Banyak, bisa didapat di toko-toko online. Ini bagian-bagiannya ada displaynya gitu ya, display hasil pengukuran tampil di sini, nilai pH-nya. Kemudian selain display, di sini ada tombol-tombol on off, ada guna untuk lainnya. Nah, ini kemudian ada stick, ada sticknya dari apa ini, aluminium kayaknya. Nah, ini penggunaannya kita on dulu ya. Kemudian stick ini kita tancapkan aja ke media tanam kita. Nanti dia akan menghitung di sini. Setelah itu akan menampilkan hasil pengukuran pH tanah, media tanam kita. Ya, akan tampil di sini hasil pengukurannya. Biasanya sih selalunya di bawah nilai 7, Nah, karena untuk mencapai nilai 7 itu sulit sekali, paling tidak mendekati lah gitu ya kan. Nah, kalau 5 ya itu pasti harus kita tingkatkan. Kalau sudah dapat 6 atau 6,5 ya
itu tadi kalau menuju ke 7-nya susah. Udah cukup saya rasa 6 atau 6,5 nilainya. Tapi kalau 4 atau 5 ya harus kita tingkatkan. Cara meningkatkannya ya itu tadi pakai kapur dolomit. Nah kalau saya secara berkala sebulan sekali mengukur pH media tanam semua pohon yang saya pelihara. Media tanamnya secara berkala sebulan sekali saya cek, saya ukur. Kalau rendah ya saya tingkatkan pakai kapur dolomit. Caranya bisa taburi langsung di permukaan media tanam, atau kita koyor. Kita koyor itu kita campur dengan air di dalam ember, kemudian airnya kita tuangkan ke media tanam. Nah dari dua cara itu saya lebih memilih pakai cara koyor. Kenapa? Karena kapur ini memiliki sifat mengeraskan media tanam kita, gitu ya. Jadi media tanam kita bisa menjadi keras karena kita kasih kapur ini. Nah kalau saya pilih koyor, jadi airnya saja yang saya tuangkan. Nah di bawah ember di dasar itu ada endapannya, itu ada endapan kapurnya, itu tidak saya tuangkan ke media tanam. Jadi yang saya tuangkan air yang encernya aja. Gitu kira-kira teman-teman ya. Ini pH meter dan nanti penggunaan kapur dolomit. pH normal media tanam yang baik itu nilainya 7. Nah, rata-rata tuh kalau media tanam kita tuh nilainya 4 atau 5. Jadi kurang gitu ya, harus kita tingkatkan. Cara meningkatkannya yaitu kita campur dengan kapur pertanian atau kapur dolomit. Lalu apa kaitannya antara media tanam yang memiliki pH normal, pH yang baik dengan akar, dengan pohon? Nah, kalau pH media tanamnya baik, maka akar akan akan rakus menyerap unsur hara yang ada di media tanam, sehingga karena rakusnya sehingga kemudian pertumbuhan pohon jadi baik. Sebaliknya kalau pH-nya rendah, maka dia akan tidak bernafsu makan gitu kira-kira bahasanya. Nah kemudian akibatnya ya untuk pertumbuhan pohonnya jadi lambat, kurang baik. Oleh sebab itu pH media tanam itu penting untuk kita perhatikan ya. Jadi mungkin secara berkala, mungkin sebulan sekali kita ukur ya. Kalau rendah kita taburin aja kapur dolomit tadi secukupnya lah, nggak ada takarannya seberapa kira-kira aja. Nah untuk pertama pengoplosan tadi sudah kita campur tadi ya kapur dolomit. Nah, nanti kalau udah waktunya kita ukur udah cukup belum pH-nya. Kalau belum kita kasih lagi kapur dolomit. Caranya bisa ditaburin ataupun bisa kita koyor tuh kapur dolomitnya kita masukkan ke ember, kemudian embernya kita isi air, kita aduk. Nah kita kucurin tuh air adukan kapur dolomitnya itu ke dalam media tanam ya. Oke, review. Jadi tadi sudah ada tanah, sekam bakar, pupuk kandang, kapur dolomit. Nah satu lagi ini puradan itu gunanya untuk membunuh hama-hama yang ada di media tanam. Contohnya seperti di kotoran kambing, itu potensi itu ada hama. Yang umumnya itu cacing apa namanya gitu ya, warnanya putih itu. Ukurannya lumayan sebesar gini kira-kira nanti kalau udah itu. Nah itu dia tuh grogotin, makanin akar-akar pohon gitu. Sehingga kalau itu tidak dikendalikan, ya pohonnya bisa mati. Nah cara mengendalikannya itu media tanamnya kita kasih yang namanya puradan, yang gunanya untuk membunuh hama-hama yang ada di media tanam. Nah semua itu kita oplos
tadi, tapi tidak sekaligus. Kita bagi menjadi 3 kali oplos. Kalau sekaligus khawatirnya pencampurannya tidak merata. Kecuali kita pakai molen yang untuk ngaduk semen, nah itu sekaligus saja kalau pakai itu mah. Tapi ini kan kita manual ngaduknya, jadi sedikit-sedikit. Ya kayak saya tadi satu pot itu 3 kali ngaduk, harapannya supaya campurannya merata. Nah, sekali aduk, masukin ke pot, ulang lagi, aduk lagi dengan komposisi tadi, tanah, pupuk kandang, sekam, dapur dolomit, sama puradan. Nah, setiap tahap itu tuh campurannya. Aduk lagi, masukin lagi, aduk lagi, masukin lagi. Tadi sampai 3 kali adukan, udah penuh potnya. Nah, sudah penuh, langsung aja kita siram tuh. Kita siram media tanamnya. Yang lama siramnya pakai air yang banyak, pakai selang. Sekalian kita ngetes apakah airnya kurus atau ngembeng gitu. Nah, tadi bagus gitu, airnya mengalir langsung keluar lewat bawah pot tuh, langsung keluar kurus. Seandainya dia tidak kurus, ya kita bongkar lagi, mungkin setengahnya kita bongkar, kita aduk lagi terus sampai dapat yang kurus seperti itu. Nah, jadi itu sudah kita uji, sudah kita tes, kita siram air yang banyak, kita basahi yang banyak. Dan yang terakhir tadi dari proses penyiapan media tanam ini, setelah kita basahi, setelah kita airi, terakhir kita kasih yang untuk fermentasi media tanamnya. Jadi media tanam tadi yang sudah jadi itu jangan langsung kita tanami pohon, jangan, berisiko pohonnya bisa mati. Jadi sebelum kita tanami harus kita fermentasi dulu sebelumnya. Nah, cara melakukan fermentasinya itu tadi menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu isinya bakteri. Bakteri yang kemudian kita hidupkan bakterinya dengan dicampur molase atau air gula merah, gula pasir bisa aja, untuk mengaktifkan bakterinya itu. Kalau yang biasa kita konsumsi kira-kira seperti Yakult lah itu, berisi bakteri-bakteri. Nah, ini POC tadi berisi bakteri, tujuannya untuk fermentasi media tanam kita. Nah, ini proses fermentasinya cukup panjang, cukup lama. Paling sedikit 2 minggu tuh, tiap pagi kita lakukan fermentasi. Seperti tadi saya pakai ember kecil tuh, untuk isinya pupuk organik cair dan molase, ya kira-kira aja, secukupnya aja. Tiap pagi kita lakukan, paling sedikit prosesnya 2 minggu tuh. Nah, nanti ada indikator apabila ada di media tanam ada tumbuhan kecil-kecil seperti rumput atau apapun. Nah, itu tandanya media tanam sudah terfermentasi dan sudah siap untuk ditanam. Nah, gitu kira-kira tadi kita melakukan pemrosesan penyiapan media tanam, dan ini terakhir kita review. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa berguna, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini hal bukan yang baru bagi saya, artinya sudah saya lakukan beberapa kali untuk beberapa pohon anggur yang saya pelihara dan sudah produksi semua pohon anggurnya. Jadi artinya menurut saya pribadi aplikasi dari media tanam ini buat saya cocok gitu, karena tahu bisa diaplikasikan juga oleh teman-teman.
Oke teman-teman, ini serial yang pertama menyiapkan media tanam. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa pada video-video sharing berikutnya dari Lucas Grape, ya, Lucas Grape di Jakarta. Terima kasih.